Sobat Healthy semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Handono Official. Ngopi dulu yuk. Ya, ini channel YouTube kita ini selain mengadakan berbagai konten-konten menarik ya, seperti jalan-jalan, makan-makan. Namun tentu yang paling seru adalah kita selalu ngobrol sehat. Oke Sobat Healthy semua, untuk topik kali ini kita akan membahas sesuatu yang saya yakin pasti belum pernah pada dengar. Apakah itu? Kita akan membahas topik kesehatan yang namanya sindrom eponim. Nah, udah dengar belum? Belum kan? Di sini yang hadir semua di studio? Belum. Sindrom eponim itu artinya suatu sindrom yang dinamakan dari nama dokter maupun pasien yang pertama terkena ya. Misalnya Stephen Johnson. Kenal nggak Stephen Johnson? Banyak kan? Ada sindrom Graves, ada sindrom Cushing dan lain-lain. Nah, di sini jadi memang kadang Sobat Healthy bingung, saya sakit apa dokter? Oh, ibu sakitnya sindrom Budd-Chiari. Waduh, apa itu dokter kok? Saya organ apa yang sakit? Nah, jadi kalau Sobat Healthy dinyatakan menderita satu sindrom yang seperti mirip-mirip nama orang, memang itu nama orang ya. Bisa nama penemunya atau bisa nama pasiennya ya. Nah, jadi kita perlu sedikit tahu tentang sindrom-sindrom tersebut. Oke, kita mulai dari abjad-abjad yang awal ya. Ada namanya sindrom Alice in Wonderland. Ya, ya seperti tokoh Alice yang di film kartun itu. Itu gimana? Kenapa dinamai begitu? Karena pada orang yang menderita sindrom ini, dia memiliki gangguan pola pikir. Dia merasa waktu itu berputar dengan cepat ya, seperti pada tokoh Alice in Wonderland ya. Ya, mungkin itu jarang ya, karena memang baru dengar kan. Tapi ada pasien yang saya kok merasa pandangan terhadap diri sendirinya dan merasa mampu meramal masa depan. Jadi jangan-jangan paranormal itu sebenarnya menderita penyakit sindrom Alice in Wonderland. Ya, tanpa ada maksud apa-apa ya ini ya, cuman ini pilih mungkin gitu ya, jangan-jangan. Kemudian tadi huruf A sudah, sekarang huruf B. Sindrom Becker. Ya, nah, ini ada nih ibu-ibu atau orang-orang tua itu tiba-tiba di lututnya di bagian belakang ada benjolan ya, bisa sebesar telur, sebesar bola tenis. Itu disebut sindrom Becker ya. Nah, itu benjolannya itu disebut kista Becker. Becker itu nama orang kan ya? Becker. Halo Becker. Kemudian ada nih penyakit yang namanya juga bagus juga ya. Namanya sindrom Burger ya, bukan makanan burger itu apa? Hamburger, bukan. Burger bukan. Bukan, ini burger disease. Burger syndrome. Nah, ini suatu penyakit yang seorang tiba-tiba jari-jarinya ujungnya menghitam, nekrosis,
atau mati tiba-tiba. Dan ini faktor risiko utamanya satu, yaitu merokok. Biasanya di iklan-iklan anti rokok itu ada tuh, salah satu bahaya merokok adalah sindrom Buerger. Ya, jadi kalau kita mau teman kita kena sindrom Buerger, kasih hadiah aja rokok 100 batang, 100 bungkus, insya Allah. Kemudian sindrom selanjutnya ada sindrom Cushing ya. Cushing ini sebenarnya di tetangga kita, di teman kita, saudara, bahkan orang tua saya sendiri menderita sindrom Cushing. Nah, kadang pasien bingung, hah, saya sakit kucing. Bukan kucing, tapi Cushing ya. Cushing ini apa? Yaitu suatu sindrom atau kumpulan penyakit yang diakibatkan oleh overdosis obat tertentu yang namanya obat kortikosteroid ya. Itu ada di orang yang mukanya bundar, leher punuknya itu menonjol ya seperti sapi, dan perutnya buncit. Itu salah satu ciri sindrom Cushing, adanya perubahan kelainan pada lemak-lemak di kulit. Oke. Terus ada sindrom apa lagi yang keren-keren ya nih, huruf C berarti ya. C tadi Cushing, terus CJD, singkatannya CJD. Creutzfeldt-Jakob disease atau sindrom. Nah, ini dulu sempat ngetren ya di Jepang, di Indonesia. Itu sebenarnya adalah penyakit sapi gila. Nah, jadi pada sapi itu otaknya ada virus sapi gila ini. Nah, dia kalau dimakan oleh manusia kurang matang, manusianya pun akan jadi terkena virus tersebut, terkena sindrom Creutzfeldt-Jakob syndrome. Oke. Nah, kenapa ini kita harus membahas ini berbagai sindrom ini ya? Karena apa? Yang namanya sindrom itu biasa penyakit yang susah didiagnosa. Karena gejalanya itu bisa campur-campur ya. Bisa gejalanya itu susah tidur, badannya kurus, marah-marah. Jadi seolah-olah bukan penyakit di satu organ saja. Makanya kita harus tahu beberapa sindrom ini agar sobat healthy semua ataupun para pemirsa yang tenaga medis bisa sedikit mengenali, cepat mendeteksi penyakit-penyakit yang sindrom ini. Kemudian ada yang namanya Dressler syndrome ya. Dressler syndrome ini biasanya orang habis kena serangan jantung, udah sembuh, tiba-tiba dadanya itu nyeri seperti ada cairan di paru-parunya ya, atau disebut efusi pleura. Nah, langsung kalau kita kurang memahami masalahnya, kita sering menduga cairan di paru-paru disangka penyakit TBC. Namun kalau kita teliti dengan baik, ternyata banyak orang yang habis menderita serangan jantung, maka akan muncul cairan pada paru-parunya. Oke, mana lagi yang sering ya, sindrom-sindrom yang sering? Alzheimer. Ya? Alzheimer. Ya, ini huruf A tadi ya, sangat terkenal. Penyakit Alzheimer ya. Singkatannya Alzheimer syndrome atau disease. Nah, ini sampai sekarang suatu penyakit yang belum diketahui pasti penyebabnya. Namun, seseorang akan berangsur-angsur semakin bertambahnya usia, dia akan kehilangan memori. Jadi memang ini penyakit yang sangat
mengganggu sekali ya. Kayak kemarin ada itu kejadian di berita, pengemudi Mercy mobil mewah masuk jalan tol tapi di arah yang berlawanan. Ngebut aja udah dia di arah yang berlawanan. Ternyata dia seorang yang Alzheimer, lepas dari pengawasan keluarganya. Dia merasa jalanannya mungkin di luar negeri, sehingga itu di kamera oleh video oleh netizen, diupload. Loh, itu kok mobil di arah berlawanan. Akhirnya kecelakaan. Ya memang sampai saat ini masih sulit diobati dan harapan sembuhnya sangat kecil. Ya, apa sindrom apa lagi? Sindrom tidak punya uang ya? Ada. Ada. Sindrom apa? Sindrom kismin. Ih, Ya, kalau itu nggak ada ya. Karena kan uang itu relatif. Sindrom. Relatif bagi orang tertentu. Beberapa rupiah itu sangat berharga. Iya dong. Tapi buat para sultan, oh, giveaway. WD terus. Ya, ya biar nggak tegang ya. Nah, ada nih kalau di jalan ada orang, wah kok kayak ngedance terus menerus. Itu sebenarnya bukan ngedance, itu kejang-kejang ya, sindrom. Sindrom yang namanya sangat bagus, orang Perancis namanya Gilles de la Tourette. Ya, mungkin tulisannya Gilles de la Tourette. Ya, mungkin bacanya tuh Gilles de la Tourette. Ya. Jadi memang kelainan saraf, bisa tonik, klonik, bisa kedip-kedip nggak jelas, gile. atau mengangguk-angguk, atau menyingsring ya. Ya, itu bisa di browsing nanti ya, Gilles de la Tourette. Nah, jadi jangan kegeeran dulu ya kalau ada orang ngedip ke kita, ngedip. Disangka dia suka sama kita, ternyata dia orang sakit. Ya. Ya, ada juga seperti kedutan, terus ada seperti bisa juga nih latah. Ya, itu latah itu sejenis sindrom Gilles de la Tourette. Iya, kayak jatuh ayam. Atau kaget kedut. Atau seperti melempar, seperti dramatisasi, seperti aneh ya. Ya, jadi memang jadi sobat healthies jadi tahu kan. Jadi kalau orang latah berlebihan, tampak hiperaktif dan lain-lain, jangan-jangan dia menderita sindrom Gilles de la Tourette. Ya, faktor-faktornya bisa mungkin gangguan pada otak, atau mungkin gangguan pada kejiwaan. Nah, bagaimana mengobatinya? Ya, ada menggunakan beberapa obat saraf dan kejiwaan. Ya, itu baru sampai huruf G ya, G. Ya, sedikit lagi tuh yang banyak sering nih di ICU. Orang tiba-tiba tidak bisa jalan, tidak bisa menggerakkan kaki sedikit pun. Itu disebut penyakit GBS. Ya, mungkin pernah saudara keluarga yang menderita GBS. Apa itu GBS? Ini jangan-jangan penyakit kiriman misalnya. Ya, bukan ya. Itu adalah Guillain-Barré syndrome ya. Tulisannya memang sulit sekali ya, Guillain-Barré. Ya, dimana setelah ada faktor pencetus seperti infeksi, beberapa minggu kemudian otot-otot tiba-tiba melemah, mulai dari bawah terus merambat makin ke atas, dan yang paling ditakutkan bila otot dada sudah lumpuh, manusia tidak akan bisa bernapas, karena bernapas harus menggunakan otot sela-sela iga ya. Nah, memang ini penyakit yang juga
ditakuti dan bisa dicetuskan juga oleh beberapa hal ya, seperti virus, seperti vaksin ya. Habis divaksin itu banyak ada beberapa yang menderita GBS. Terus ada bakteri, ada mikroplasma dan virus-virus tertentu. Ya, namun karena memang kita tidak bisa memprediksinya, bukan berarti kita tidak berani divaksin ya. Oke. Ya, biasanya mudah-mudahan banyak yang bisa sembuh sendiri, atau kalau yang harus mendapat perawatan harus mendapatkan namanya obat imunoglobulin ya. Ya, memang ada sampai yang tingkat kematiannya sampai 10% apabila terlambat diatasi. Misalnya harus segera dipasang mesin ventilator, alat bantu pernapasan. Oke, terus nanti ada lagi nih sindrom, kan tadi G udah ya, GBS, Gile de la Tour. Nah, sekarang sindrom dari huruf H, HSP, Henoch-Schönlein purpura ya. Jadi ini purpura, purpura itu merah-merah, merah-merah di bagian pembuluh darah kecil, biasanya di permukaan tangan luar dan bokong ya. Jadi nanti sobat healthies, kalau dokter tiba-tiba ingin memeriksa bokongnya, jangan suudzon dulu ya. Karena memang HSP, Henoch-Schönlein purpura ini adanya bercak-bercak kemerahan di bokong, di kulit, dan biasanya disertai beberapa penyakit lain. Ya, biasanya ada gangguan sendi dan gangguan ginjal. Karena ini suatu sejenis penyakit autoimun. Oke. Ya, ini tidak harus semuanya tahu, tapi yang penting-penting saja. Ada lagi sindroma Korsakoff ya, huruf K ini, Korsakoff. Korsakoff ini seorang ilmuwan ya, dia bersama temannya namanya Wernicke itu meneliti fungsi dari vitamin ya. Jadi ternyata vitamin itu kalau kurang ya, jadi ini vitamin B1 khususnya. Apabila orang kekurangan vitamin B1, maka akan terjadi mata juling, pandangannya kabur, berjalan menjadi sempoyongan, dan kesadaran juga bisa menurun ya. Itu disebut sindrom Wernicke-Korsakoff ya. Ya, ini akibat kekurangan penyakit vitamin B6. Jadi sangat mudah ya. Makanya banyak dokter kalau zaman dulu, kalau ada orang yang udah lemas atau bahkan tidak sadar atau otot-ototnya lemah, itu sangat gampang suntik vitamin B kompleks. B1-nya ada, B6 ada, B12 ada. Itu secara mengagumkan, pasien langsung jak-jak waringkas. Bahasa Indonesia apa ya? Langsung segar bugar ya. Karena memang vitamin ini langsung bekerja pada saraf, sehingga impuls dan rangsangan saraf akan normal kembali. Oke, nah kemudian ini penyakit yang banyak di Indonesia yaitu penyakit emah ya. Tentu orang sering muntah-muntah ya, atau orang yang ngidam, hamil, muntah-muntah terus. Itu bisa terjadi namanya sindrom Mallory-Weiss. Mallory dan Weiss ini meneliti kalau orang muntah-muntah terus ternyata bisa menyebabkan robeknya
cincin esofagus ya. Karena esofagus atau saluran makanan ini robek, maka akan terjadi tadinya muntah-muntah biasa, karena robek jadinya muntah darah. Oke, sabar, ini baru sampai huruf M. Apalagi. Nah, ini ada nih namanya sindrom Munchausen. Munchausen dulu kalau yang suka baca buku tuh namanya ada dulu novel seorang tokohnya namanya Baron von Munchausen. Pangeran Munchausen. Cuma dia sebenarnya bukan pangeran. Dia cuma orang yang suka sombong dan berbohong. Dia mengaku-ngaku sudah pernah kemana. Nah, kalau pada sindrom Munchausen ini, dia sering berobat ke rumah sakit, ke dokter, berbohong, pura-pura punya penyakit tertentu. Sampai dia pura-pura sampai ingin dioperasi. Operasi usus buntu, operasi kista. Kemudian dia bisa jadi tenggorokannya pura-pura tersumbat. Seperti asma, serangan jantung, dan sebagainya. Biasanya dia kalau gak ada orang seperti sehat. Tapi kalau begitu ada orang yang care atau ada dokter dan keluarga yang datang, langsung dia kesakitan. Aduh. Menjerit-jerit dan sebagainya. Nah, untuk mendeteksinya gimana? Antara caper sama Pasang saja kamera tersembunyi. Nanti dilihat pada saat sepi, dia kok sehat, dia pura-pura. Nah, jadi ini ya, hati-hati ya para tenaga medis, apalagi dokter bedah, jangan sampai tertipu mengoperasi pasien yang menderita sindrom Munchausen. Biasanya nanti dia bawa saksi-saksi, bawa ibunya, bawa suaminya. Ya bener kan, Bu, saya waktu kemarin sakit sekali. Nah, biasa ibu-ibunya yang cemas semakin menguatkan. Ya kemarin begini, gak bisa tidur sampai muntah-muntah. Padahal menurut dokter yang bijak sudah diputuskan ini tidak ada penyakit, ini usia masih muda, tidak ada faktor risiko apa-apa. Tolong harus optimis dan percaya diri. Oke? Di sini ada yang menderita sindrom Munchausen. Kayaknya ada nih yang pura-pura banyak duit ini. Edan. Banyak duit edan. Ya. Kemudian ada sindrom lain. Ada nih, seru nih kalau ini. Peyronie syndrome. Peyronie syndrome ini ya kita tidak, mohon maaf nih bukan jorok ya. Jadi penis atau kemaluannya bengkok. Cing. Ya, akibatnya memang mengakibatkan hubungan suami istri menjadi sulit dan tidak menyenangkan. Ya, ini biasanya akibat adanya trauma pada saat mungkin hubungan intim terlalu bersemangat ya. Itu bisa terjadi trauma-trauma. Akhirnya trauma tadi menyebabkan inflamasi. Inflamasi menyebabkan pengapuran. Pengapuran menyebabkan ada penyumbatan pada pembuluh darah pada penis. Akibatnya akan terjadi penekanan yang salah pada pembuluh darah sehingga terjadi angulasi. Angulasi itu membengkok. Ya, kayak punya seseorang di sini ada yang membengkok. Nah, ya ini cukup sering loh terjadi ya. 9% laki-laki mengalaminya. Nah, terutama yang hubungannya sangat agresif dan berbagai gaya ya.
Ya, ini bukan jorok ya, kita sedang membahas sindrom Peyronie. Biasanya umurnya di atas 40 tahun. Terus juga bisa kalau misalnya ada penyakit lain, ya bisa dilakukan. Nah, nanti pada terapinya kita mau tanya, pengennya lurusnya seberapa Pak? Oh, 180 derajat? Apa mau belok sedikit nggak apa-apa? Nah, ya bisa ditangani dengan obat antidepresi, dengan vitamin, bisa dengan laser, dan bisa dengan pembedahan. Oke? Macam-macam aja ya penyakit. Kemudian ini kita di Kuningan atau di negara-negara yang dingin ya, sering namanya tangan itu bisa berubah-ubah warna. Biru. Ya, kalau habis kena air dingin, ya timbul spasme atau pembuluh darah mengkerut. Bisa selain dari cuaca dingin, bisa juga dari faktor emosi. Ya, jadi urutan berubahnya gini. Pucat, yang kedua jadi biru, lalu diikuti merah. Ya, jadi bisa berubah 3 warna. Itu disebut Raynaud syndrome. Ya, ini Tanpa ada sebab pun kayak gitu. ya, ini kemungkinan idiopatik ya, tanpa sebab. Bisa juga salah satu penyebab penyakit autoimun. Ya, untuk cara mengobatinya ya jangan sampai kedinginan. Dan jangan merokok. Oke? Ya, begitulah. Terus ada lagi yang namanya sindrom Prinzmetal. Prinzmetal ini adalah sakit pada dada yang mirip penyakit jantung. Ini sebenarnya diakibatkan hiperaktivitas pembuluh darah jantung. Ya, jadi bukan sakit tiba-tiba, namun ini alhamdulillah harapan sembuhnya cukup baik asalkan pasiennya tidak merokok. Nah, ini udah sampai huruf P ya, sabar, sedikit lagi. Ada nih sindrom Sjogren. Sjogren tulisannya emang orang-orang pinter itu namanya aneh-aneh ya. Sjogren, ABROR, susah disebutkan tuh. Auror. Ya, sindrom Sjogren ini adalah sindrom menangis tanpa air mata. Ya, seperti di lagu-lagu itu. Mau nangis tapi air mataku sudah mengering. Nah, padahal dia itu mengidap sindrom Sjogren ya. Yaitu ciri-cirinya produksi air mata berkurang, mata menjadi kering, kelopak mata menjadi radang, kemudian termasuk tidak memiliki cairan ludah, air liur, mulut menjadi kering, kemudian juga jarang berkeringat dan juga mungkin terjadi vagina juga mengering. Ya, ini biasanya juga ada penyebab dari faktor autoimun, kelelahan, hormon, dan lain-lainnya. Jadi, jangan kita melihat orang nangis, nggak ada air matanya, langsung kita bilang dia karena terlalu lama menderita. Sampai habis air mataku. Padahal itu karena ada sindrom. Oke? Sedikit lagi. Tiba kita pada nama yang paling bagus, yaitu Stephen Johnson Syndrome. Ya, ini adalah suatu nama yang bagus, namun adalah suatu penyakit yang paling parah pada kelainan alergi obat. Ya, jadi kulit seluruh tubuh, baik selaput lendir maupun kulit
tubuh mengalami nekrosis. Nekrosis itu artinya mati secara berlebihan. Ya, biasanya disebabkan oleh obat-obatan ya, ingat. Obat salisilat ya, seperti aspirin, kemudian sulfa, kemudian obat-obat anti kejang, kemudian obat-obat biasanya golongan NSAID ya, antalgin, allopurinol dan sebagainya. Ini penyakit yang sering menyebabkan tuduhan ataupun tuntutan malpraktek. Karena memang pasien yang tadinya sehat, cantik, minum satu obat langsung berubah. Kulitnya seperti terbakar semua dan dengan bau dan bentuk yang sangat mengerikan. Namun tolong para sobat healthy semua dan masyarakat, ini bukan kesalahan malpraktek, tapi memang semua obat, bahkan makanan sekalipun, sesederhana kacang, ikan, bahkan susu, bisa menyebabkan reaksi Stevens-Johnson syndrome. Kadang-kadang kalau ada wartawan atau ada orang yang tidak bertanggung jawab, bisa menghasut agar ini menjadi tuntutan malpraktek. Ya, biasanya mudah-mudahan akan sembuh asalkan obat yang menyebabkannya cepat dihentikan. Memang ada juga yang parah sampai waktu 1 bulan masih belum bersih-bersih ya, tapi harus sabar, mudah-mudahan akan cepat pulih. Oke, sudah berapa menit ini Sobat Healthies? Masih semangat? Masih. Tepuk tangan. Wah, besok pemirsa di studio. Ada berapa puluh orang nih? 250.000 pasang. Ya udah huruf F nih, sedikit lagi. Saya dikit lagi. Ayo. Saya ini. Nah, ada namanya sindrom Takayasu. Jepang. Dari Jepang. Takayasu. Iya. Jadi makanya kalau kita menensi orang, menensi pasien ya Sobat Healthies, harus di keempat anggota badan. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Karena bisa jadi di sini tinggi, di sini rendah. Itu salah satu tanda penyakit Takayasu. Iya, penyakit ini memang banyaknya di Jepang ya. Jadi disebabkan adanya penyempitan di pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darah yang dekat aorta ini yang sangat besar ini menjadi lemah. Kemudian ya begitu, pembuluh darahnya jadi tidak seimbang antara kanan dan kiri karena adanya pembuluh darah yang melemah tadi ya. Sedikit lagi. Ayo semangat. Sudah huruf W. Ini namanya sangat panjang sekali ya. Sindrom Waterhouse Friderichsen syndrome. Waterhouse Friderichsen syndrome ya, artinya apa? Akibat ada penyakit bakteri meningococcus namanya ya, itu terjadi pendarahan di adrenal. Nah, kalau sudah terjadi pendarahan di adrenal ini memang akan menyebabkan shock. Karena hormon adrenal itu kan kita tahu adrenalin sangat penting untuk seluruh fungsi tubuh ya, untuk pembuluh darah, untuk tensi dan sebagainya. Nah, penanganannya tentu harus segera diberikan bantuan hormon korteks adrenal, yaitu hormon steroid. Oke, sedikit lagi. Ayo. Semangat.
ada nih sindrom yang terakhir, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua karena termasuk yang paling sering diderita oleh kita semua. Yaitu apa? Zollinger-Ellison syndrome. Ya, itu sebenarnya sejenis penyakit mah ya. Jadi adanya sakit mah kalau tidak sembuh-sembuh, jangan-jangan di lambungnya itu ada hormon yang berlebihan. Jadi kelenjar yang memproduksi asam lambung dan hormon ya namanya hormon gastrin itu sangat tinggi. Akibatnya lambungnya otomatis luka terus, tidak sembuh-sembuh. Ya, kadang-kadang ini bisa juga menjadi kanker lambung ya. Gejalanya sakit bulu hati, bisa juga jadi diare dan segala jenis keluhan seperti emah yang lain ya. Oke, jadi waspadalah, tidak semua asam lambung itu ringan. Ini ada yang namanya Zollinger-Ellison syndrome. Ellison namanya bagus tapi penyakitnya tidak bagus. Oke, nanti untuk pengobatannya sama dengan seperti penyakit lambung, yaitu omeprazol, lansoprazol dan sebagainya. Kemudian agar mungkin lebih tuntas bisa dilakukan operasi. Bila operasi tidak memungkinkan, bisa dilakukan kemoterapi. Ya, mudah-mudahan bisa sembuh kembali. Oke, tadi sudah sampai ke huruf Z. Z adalah huruf yang terakhir ya, Sobat Healthies. Jangan lupa tetap subscribe dan follow terus channel YouTube Dr. Handono Official. Selanjutnya besok-besok kita akan cari topik yang lebih menarik. Tentu yang hangat dan panas. Oke? Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.